Halo, ketemu lagi di video berikutnya. Ya, terima kasih yang sudah menonton, sudah subscribe, sudah komen. Nanti komennya saya balas ya, satu persatu. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan video dari perspektif kesadaran Cohen. Dan setiap video itu akan menayangkan beberapa materi yang mewakili sudut pandang kesadaran Cohen secara subjektif. Ya, jadi Cohen ingatkan sekali lagi, Cohen tidak berniat menggurui. Saya hanya ingin berbagi pengetahuan dan kesadaran dari perspektif subjektif saya. Dan jika ada hal yang bisa didapat, silakan dipetik. Jika tidak yang sesuai, silakan diabaikan. Oke. Nah, hari ini saya mau bahas soal present moment. Soal hadir di saat ini, hadir di sini, saat ini, sekarang. Nah, ini penting ya. Ya, jadi ini menurut saya salah satu kesadaran yang terlihat simple tetapi sangat powerful. Ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Kita bahas materinya dan saya akan mengelaborasi dalam proses pembahasan materi ini. Jadi dalam berspiritual, kesadaran itu bukan hanya keadaan terjaga, tetapi juga keadaan hadir sepenuhnya. Ya. Jadi sadar itu bukan soal melek gitu loh ya. Bukan hanya soal hadir gitu, tapi juga sepenuhnya, hadir sepenuhnya. Di sini, saat ini, dan sekarang. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini melek, tetapi pikirannya itu loncat ke masa depan, ke masa lalu. Ya. Dan ini tanpa disadari, mungkin teman-teman sudah terprogram. Bangun tidur, udah mikir kerjaan. Ya, turun dari kasur aja belum. Ya kan? Terus udah itu lagi mandi bisa mikirin soal tagihan. Nyisir aja belum gitu loh. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kan simple, terlihat biasa-biasa saja. Ya, tapi dampaknya itu besar gitu loh. Karena kita secara tidak langsung itu tidak sadar untuk hadir di sini saat ini sekarang. Ya. Dan ini saya juga mengalami itu cukup lama. Ya. Sehingga hidup itu seperti nggak ada makna. Mengejar masa depan, meratapi masa lalu, sampai-sampai lupa untuk hidup di present moment, di saat ini, sekarang. Sehingga saya tidak bisa hadir sepenuhnya. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena di ujung nanti saya bahas soal ilusi dari pikiran. Dan dalam kesadaran ini, kamu menyadari bahwa kau bukanlah pikiranmu, bukanlah emosimu, atau bahkan tubuhmu. Ya. Jadi pada saat kita hadir di present moment itu, kamu mampu menyadari bahwa kau bukanlah pikiranmu, emosimu, atau bahkan tubuhmu.
Ya, karena apapun kondisinya, di saat hadir di present moment, kamu bisa menyaksikan ini semua. Oke, kamu bisa menyaksikan, kamu bisa mengamati pikiranmu, memprediksi, menganalisa, kamu bisa mengamati emosimu yang bergejolak, naik turun, ya kan? Dan kamu bisa merasakan, mengamati sensasi-sensasi di tubuhmu. Artinya kan kamu adalah yang mengamati keseluruhan ini, gitu loh. Bukan variabel-variabel yang melekat dengan dirimu. Nah, jadi kamu adalah yang mengalami dan mengamati semua itu. Oke, paham ya? Nah, kesadaranmu itu bekerja seperti lensa kamera. Bisa terfokus secara sempit, zoom in, pada satu hal atau diperluas sepenuhnya lewat zoom out. Ya. Ketika kamu terlalu fokus pada suatu pikiran atau emosi tertentu, maka kamu akan terburu-buru untuk menyimpulkan dan berusaha mengidentifikasikannya sehingga dirimu tidak dapat melihat gambaran besarnya lagi. Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Ya, kadang-kadang tuh kita ini hanyut. Ya, hanyut pada pikiran dan emosi tertentu. Dan pikiran dan emosi tertentu itulah yang membuat kita itu terjebak. Terjebak dalam yang namanya mengalami pikiran dan emosi itu. Jadi gambarannya seperti ini nih guys. Jadi kamu itu kedua-duanya. Sebagai yang mengamati, sebagai yang mengalami. Jadi ini jiwa nih. Lalu yang kotak ini apa? Yang kotak ini adalah emosi dan pikiranmu. Nah, pada saat emosi dan pikiranmu kamu beri fokus, lama-kelamaan fokusmu itu membawa energimu mengalir ke emosi dan pikiranmu. Makin liar dia, makin menggelembung, sehingga kamu itu terpenjara, terjebak di dalam emosi dan juga logika serta asumsi yang sudah disimpulkan menjadi sebuah persepsi. Tetapi ada kalanya kita ini bisa belajar untuk jeda sejenak, mengamati baik pikiran dan emosi yang sedang datang dan pergi dengan sendirinya. Sehingga kita bisa keluar dan berjarak antara emosi dan pikiran kita sendiri. Oke. Nah, jadi kita dapat melihat gambaran besarnya ya, dan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Jadi triknya Kohen tuh begitu sampai saat ini. Nah, inilah sebenarnya kita sebut sebagai ketidaksadaran. Nah, pada saat berada di dalam ini, kita terbelenggu oleh emosi dan pikiran kita sendiri, apalagi yang sudah disimpulkan menjadi fix. Nah, itu ialah yang membentuk kamu terjebak dalam fixed mindset. Pasti kamu yakin itu bakal terjadi, dan itulah yang mungkin akan termanifestasi di kemudian hari. Contoh, dia tidak sadar dia mempunyai yang namanya emosi
dan pikiran soal bekerja, ya, dan soal mendapatkan nafkah. Nah, kalau dia berpikiran untuk kaya itu harus kerja keras, nah makanya dia tidak sadar kalau dia itu menjebak dirinya, jiwanya sendiri dalam proses kerja keras yang terus-menerus hanya untuk menjadi kaya. Maaf ya, kalau memang begitu hukumnya, kenapa eh, mereka yang kerja sebagai kerja keras sebagai apa namanya tuh, maaf kulit panggul itu, kenapa dia nggak lebih kaya dari kamu gitu? Paham ya? Hidup itu perjuangan. Ya sudah, kamu akan terjebak dalam fix mindset soal hidup itu soal perjuangan. Nah, jadi kamu siap-siap berjuang seumur hidup. Nah, inilah yang disebut sebagai ketidaksadaran. Ya. Dan ketidaksadaran spiritual adalah akar dari semua penderitaan. Gitu. Penderitaan apa? Penderitaan mental yang jika tidak dikoreksi, maka dalam jangka panjang akan berpengaruh ke ranah fisik. Ya. Jadi ketidaksadaran spiritual itu mampu membawa ke akar penderitaan, khususnya di ranah mental, psikis. Makanya orang-orang sakit keras tuh 70% adalah soal psikis. Asam lambung, GERD, ya kan, kanker, tumor, migrain, insomnia, itu ranah psikis. Karena tak bisa dibendung, turunlah dia ke ranah fisik gitu loh. Jadi psikosomatis, jadi fisiologis gitu. Ya. Jadi kamu sebenarnya tidak menderita karena realita hidup dan model duniamu itu. Jadi kamu itu sebenarnya tidak menderita karena realita hidup dan model duniamu itu. Ya. Jadi maksudnya realitamu itu tidak membuatmu menderita. Tetapi kamu menderita karena ketidaksadaran yang menyebabkan hadirnya krisis di dalam diri yang tentunya akan mempengaruhi cara kamu bereksistensi dalam kehidupanmu sendiri. Jadi yang membuat jadi realita itu netral, guys. Dan model duniamu ya sesuai dengan apa cerminan batinmu itu. Ya. Nah, tetapi karena kamu tidak sadar, maka krisis batin itulah yang akan mengkreat realita dan mempengaruhi cara kamu menjalani kehidupan gitu loh. Kehidupanmu sendiri. Gitu. Biasanya batin ini misalnya masih punya keinginan, nafsu keinginan. Di saat realitanya tidak sesuai, di saat niat dan usahanya tidak sesuai dengan keinginannya, maka realitanya itu ya tidak akan bisa memenuhi keinginan itu. Nafsu keinginan aja gede. Makanya kan ada istilah apa tuh namanya? Nafsu ingin memeluk gunung ya, tapi tangan tak sampai ya. Nah, artinya apa? Kita ini bisa terpenjara, bisa terjebak dalam nafsu keinginan kita itu yang membuat kita tidak bisa menerima realita. Nah, selisih antara realita ya dengan yang namanya penderitaan
Nah, ini selisihnya nih. Inilah yang disebut sebagai yang disebut sebagai penderitaan. Keinginan. Ini keinginan, sorry guys. Nah, ini penderitaan. Nah, ini keinginan. Nah, jadi selisihnya disebut sebagai penderitaan. Nah, jadi kalau mau mengurangi penderitaan gimana? Ya, keinginannya dihilangkan. Yang ada adalah realita yang netral yang kita belajar untuk diterima. Kenapa? Karena realita sekarang ini adalah cerminan batin yang sebelumnya. Nah, kalau di sini cerminan batin sebelumnya adalah negatif, jangan heran kalau realitanya itu negatif. Jadi kalau mau berubah realita gimana? Ya batinnya itu dirubah positif. Ini jadi positif. Ya, karena realita itu hanya proyeksi, cerminan aja. Oke. Makanya ketidaksadaran soal cerminan batin dengan hubungan cerminan batin dengan realita itulah yang membuat kita itu menderita karena realita, karena nggak sadar, dan juga model dunianya. Ya. Nah, beginilah kebanyakan orang menjalani hidupnya, mengejar satu pemikiran demi pemikiran lainnya, tanpa sadar sepenuhnya kalau pikiranmu itu sedang menguasai dan mengontrol dirimu lewat momen ketidaksadaranmu itu. Jadi kadang-kadang nih kita nih pikirannya selalu ke depan. Ya. Seperti tadi, belum bangun tidur udah mikir kerjaan. Lagi mandi udah mikir tagihan. Ya kan? Baru masuk kantor udah mikir makan siang. Baru hari Selasa udah mikir mau weekend. Gitu loh, paham nggak? Jadi kita ini dikuasai dan dikontrol oleh pikiran, ya, lewat momen ketidaksadaran itu, lewat momen tidak hadir di sini saat ini sekarang. Kalau sejatinya ego dan pikiran itu hanya alat atau perangkat bagi jiwamu untuk menjalani kodratnya hadir di kehidupan ini, yaitu belajar dan bertumbuh, maka sebenarnya di saat kamu sadar mengenai sisi dari jiwamu itu, kamu akan bisa hadir di sini saat ini sekarang. Karena pikiran itu hanya alat. Ego itu hanya alat. Bagi jiwa itu mengarungi kehidupan. Oke. Jadi fokuslah pada saat ini. Mengapa terburu-buru? Kenapa? Kamu khawatir tentang masa depan. Jika hanya hari ini yang kamu miliki, mengapa tidak kau nikmati setiap menitnya? Nah, banyak orang ya yang terjebak dengan banyak sekali penyakit mental karena dia tidak bisa hadir di sini saat ini sekarang. Di saat pikiran dia ke depan, yang terjadi itu adalah di saat dia hadir di sini, tetapi pikirannya dia ke depan, maka dia akan bertemu dengan emosi takut dan cemas. Takut yang berlebih akan menyebabkan overthinking. Ini akan menjadi anxiety disorder. Nah, bahayanya adalah pada saat dia pikirannya ke depan dan dia ketemu
emosi ini, bahayanya adalah emosi ini dibawa ke saat ini menjadi beban bagi jiwa. Paham ya? Makanya orang anxiety, orang overthinking sampai insomnia itu karena beban jiwanya berat gitu loh. Begitu juga dengan orang yang pikirannya ke masa lampau. Pada saat dia ke masa lampau, dia ketemu perasaan ini, depresi, penyesalan, lalu kemarahan. Bahayanya, ini juga dibawa balik ke saat ini menjadi beban bagi jiwa. Makanya dia terjebak dalam yang namanya itu depresi. Oke. Kejebak dalam yang namanya itu kepahitan. Kejebak namanya itu dendam. Gitu loh. Nah, bisa bayangin nggak kamu yang nggak bisa hadir di sini saat ini sekarang, otomatis akan kena mental health, baik overthinking, depresi, kepahitan, dendam, over takut berlebih, dan juga anxiety disorder. Jadi jangan heran tuh. Ya, kalau orang-orang tuh kena mental health ya seperti itu karena dia tidak punya kendali atas pikirannya yang bermain di dimensi waktu. Nah, makanya belajar kesadaran itu soal menyadari kamu itu punya pilihan untuk bisa belajar hadir di sini saat ini sekarang. Nah, ini presentnya digede daripada yang ini kecil. Kalau ini kan lebih gede nih. Pas sama future-nya itu lebih besar daripada presentnya ini. Nah, pada saat dia hadir di sini saat ini sekarang, yang ada adalah apa? Dia ketemu ini. Syukur, penerimaan, dan berserah. Bersyukur atas saat ini, penerimaan atas hal-hal yang tidak bisa dirubah di masa lalu, dan juga berserah soal hal-hal yang di masa depan yang tidak dia punya kendali. Kenapa? Karena orang yang berada di modul 1 ini, yang dominan pikirannya itu berada di masa lampau dan juga masa depan, dia sebenarnya sedang terjebak oleh ilusi pikiran. Kenapa? Karena di dimensi waktu itu, masa lampau adalah ilusi. Kenapa? Begitu juga dengan masa depan, sama-sama ilusi. Kenapa? Karena mau dipikirin 365 hari dalam setahun, mau dipikirin selama 7 hari seminggu, mau dipikirin selama 24 jam 1 hari. Kalau kamu kesini sama kalau kamu kesini, itu nggak bisa. Kamu nggak punya kontrol. Masa lalu itu nggak bisa dirubah. Mau kamu buang energi, waktu, dan tenaga untuk fokus ke sana selama 360 hari setahun, nggak ada yang bisa dirubah. Itulah ilusinya. Begitu juga soal besok. Nggak ada yang tahu soal besok, tapi kamu yakin sampai kamu tuh overthinking, sampai kamu itu ketakutan, kecemasan berlebih. Nah, jadi kamu itu diobok-obok, muter lagi ke sini, muter lagi ke sini, muter lagi ke sini. Makin lama kamu makin tidak punya kendali dan tidak sadar, sehingga itu akan mempengaruhi fisikmu. Ya kan? Asam lambung, sakit mah, sakit GERD. Ya, itu adalah bentuk-bentuk dari proyeksi dari energi, ilusi dari pikiran. Sampai nggak bisa tidur, psikosomatis. Nah, jadi teman-teman nih belajar untuk diem, kuncinya jeda, ya, sehingga dia bisa bersyukur atas saat ini,
penerimaan atas masa lalu yang nggak bisa dirubah, dan juga berserah atas besok yang nggak ada yang tahu gitu loh. Hanya Tuhan yang tahu soal itu. Lalu untuk apa kamu pusing? Gitu loh. Oke, sampai di sini dulu soal waktu. Nah, saya lanjutin. Karena realita itu adanya di saat ini. Ilusi adanya di dimensi waktu, masa depan dan masa lalu. Makanya belajar fokus pada saat ini itu salah satu pilihan agar kamu tidak terjebak dalam ilusi-ilusi yang dibuat oleh pikiranmu sendiri. Dengan khawatir tentang apa yang akan terjadi dan apa yang mungkin terjadi adalah cara salah yang berpotensi melewatkan vibrasi dan energi cinta yang selalu dihadirkan oleh alam semesta dan Sang Pencipta. Yaitu lewat hadir di sini saat ini sekarang. Nah, jadi energi cinta kasih itu dari alam semesta yang meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Itu nggak bisa kita terima, guys. Karena kita terlalu sibuk memikirkan banyak hal sehingga kita lupa untuk belajar tenang. Ya, untuk belajar diam. Untuk bisa menerima, agar bisa menerima. Ya cuma lewat di saat ini, di sini sekarang. Jadi tetaplah hadir pada saat ini. Hargai momen-momen yang Anda miliki untuk menari, mengalir, dan juga selaras dengan tarian semesta lewat frekuensi cinta kasih dan sayang. Yang bebas dari ketakutan atas masa lampau dan kecemasan atas masa depan. Karena hanya dengan cukup mensyukuri present moment, kamu mampu membawa dirimu itu mengalir dan juga menari mengikuti tarian semesta. Ya. Kadang kita ini lupa hadir di sini saat ini sekarang sehingga kita tidak bisa menikmati proses kehidupan ini dengan sukacita. Selalu ada aja hal yang dikhawatirkan, selalu ada aja hal-hal yang membuat kita itu takut. Selalu ada saja hal-hal yang membuat kita cemas, selalu ada saja hal-hal yang membuat kita itu terjebak dalam kesedihan. Sehingga kita merasa tak berdaya, menyalahkan diri sendiri, bahkan mengisolasi diri. Gitu loh. Sehingga energi dari Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu kita blok gitu loh. Tidak bisa masuk meliputi diri kita. Nah, disitulah hati-hati, guys. Kamu akan bisa masuk ke fase di mana kamu merasa sebagai yang terbuang. Terbuang. Karena apa? Kamu kehilangan eksistensi dalam kehidupan ini. Kamu seperti tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kehidupan ini. Sehingga itu berujung kehilangan makna atau meaningless. Jadi belajar hadir di sini saat ini sekarang itu suatu hal yang simple, terdengar simple, tetapi sangat esensial dalam proses tumbuh kembang jiwamu. Kenapa? Karena di beberapa kitab suci itu dituliskan mengenai jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang hadir di present moment. Jika kita bisa melatih, kita hadir di present moment, maka jiwa kita memasuki fase jiwa tenang.
Nah, pada saat jiwamu tenang itu, disitulah kamu akan bisa mendengar apa yang gak pernah kamu dengar. Kamu bisa melihat apa yang gak pernah kamu lihat. Dan bahkan kamu bisa merasakan apa yang selama ini gak dirasakan. Yaitu sifat-sifat ilahiyah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang selalu meliputi dan selalu menuntun, memberi petunjuk, memberi ilham, memberi solusi, memberi peluang, bahkan jiwa yang tenang itu mampu mempersiapkan diri menerima yang namanya hidayah. Tapi di saat kita tidak tenang, jiwa kita tidak tenang, maka kita tidak akan mampu mendengar, melihat, merasakan energi cinta kasih tersebut. Jadi kembali lagi belajar untuk hadir di sini saat ini sekarang. Belajar mengamati ego dan pikiran, emosi dan pikiranmu itu bisa lewat journaling, bisa lewat latihan meditasi, mengalihkan fokus ke objek nafas, bisa lewat yang namanya itu bahkan belajar untuk tidak autorespon terhadap apa yang akan dihadirkan dalam realita saya di sekarang dan nanti. Oke, jadi belajar jeda. Ya. Jadi ini kembali lagi soal kerangka berpikir ya, perspektif. Apakah kita mau hanyut oleh dominasi pikiran dan juga ego lewat emosi, atau kita mau belajar untuk mengamati sehingga kita bisa mengenali gerak-gerik si ego lewat emosi dan juga pikiran, lewat logika, sehingga kita tahu apa sih sebenarnya yang bisa kita koreksi. Sehingga saya tidak lagi terjebak dan keluar, dan juga bisa menerima energi cinta kasih dari alam semesta dan Sang Pencipta. Oke, kali ini singkat saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan diketik di kolom komen. Dan saya juga lebih sering live di TikTok, yaitu akunnya @mediaron. Setiap Senin, Rabu, Jumat jam 19.30. Ya, jadi di situ ada pembahasan materi, ada tanya jawab, ya, bahkan ya sesi diskusi gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa terkoneksi lewat YouTube maupun TikTok, sehingga kita bisa sama-sama saling diskusi dan belajar dan menambah pengetahuan, khususnya dari sisi kesadaran, dan yang terpenting adalah bisa berujung praktek. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, boleh ke live TikTok atau bisa komen di kolom komentar. Nanti saya akan balas. Ya, di saat saya sudah tidak sibuk. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. I love you all. Bye.